Halo teman-teman, salam pejuang ASN. Video kali ini kita akan membahas tentang Permen PAN RB yang sudah mulai terbit. Kemenpan RB sudah memulai mensosialisasikan tentang pengadaan CASN 2024. Pada sosialisasi tersebut, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Abbas Subagja, memaparkan kebijakan pengadaan pegawai aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2024 yang baru saja diterbitkan. Hadir dalam sosialisasi tersebut para sekretaris daerah provinsi atau kabupaten dan kota, BKPSDM, BKN kantor regional, serta segenap pengelola kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Dalam rapat kali ini, Menpan RB dan segenap jajarannya hanya memfokuskan pada pengadaan PNS tahun 2024, di mana untuk pengadaan PNS ini yang menjadi prioritas ada 6, yaitu yang pertama adalah penyandang disabilitas, kemudian kumlot, diaspora, putra-putri wilayah Papua, putra-putri wilayah Kalimantan, putra-putri daerah tertinggal. Alasan mengapa sosialisasi kali ini hanya menekankan pada pengadaan PNS saja, hal ini terkait dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Direktur Pengadaan dan Pemangkatan dari BKN, Ibu Sri Widayanti, pada saat sosialisasi di Semarang menjelaskan bahwa pengadaan untuk CASN ini akan bertahap. Yang pertama adalah dari sekolah kedinasan, yang kedua pengadaan PNS, dan kemudian yang ketiga adalah pengadaan P3K. Nah teman-teman, ini dia Permenpan RB nomor 006 tahun 2024 mengenai pengadaan CASN 2024 yang baru saja terbit. Pada pasal 5 di sini dijelaskan bahwa jenis pengadaan pegawai ASN ada 2, yaitu yang pertama PNS dan yang kedua adalah P3K. Sedangkan jenis pengadaan pegawainya ada 2, yaitu jabatan fungsional atau JF dan juga jabatan pelaksana. Kemudian lanjut pada pasal 6, saya menyoroti ada di bagian poin ke-6, yaitu kebutuhan pegawai ASN ditetapkan dengan keputusan menteri setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis kepala BKN. Nah, hal ini juga yang dimungkinkan bahwa untuk pertimbangan pengadaan P3K nanti untuk tenaga non-ASN, yaitu melewati pertimbangan BKN berdasarkan verbal yang sudah selesai, yaitu sejumlah 1,7 juta. Kemudian selanjutnya pada pasal 10 dalam rangka menjamin objektivitas pengadaan pegawai ASN secara nasional, Menteri membentuk Panselnas. Kemudian pasal 11 menjelaskan bahwa Panselnas itu diketuai oleh Kepala BKN. Kemudian susunan Panselnas terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, tim pengawas, tim audit teknologi, tim pengamanan teknologi, tim penjamin mutu, sekretariat tim pengarah, dan tim penyusun naskah soal seleksi. Selanjutnya kita soroti pada bagian 3 di pasal 21 tentang pengumuman lowongan. Di sini sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B dilakukan oleh Panselnas dan panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Jadi nanti sebentar lagi kita semua akan tahu, nanti Panselnas akan mengumumkan secara nasional. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN mengunggah tautan pengumuman lowongan pada pengadaan pegawai ASN secara nasional melalui SSC ASN. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling singkat selama 15 hari kalender. Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat yang satu adalah jenis pengadaan, kemudian ada jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi, rentang penghasilan per jabatan, deskripsi jabatan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, tata cara pendaftaran dan seleksi, dan kemudian layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi pemerintah.
Lanjut di pasal 22 di sini menjelaskan tentang ada seleksi kompetensi yang diadakan oleh Panselnas. Di sini ternyata masih ada seleksi kompetensi tambahan. Kalau untuk PNS disebutkan bahwa SKB tambahan untuk pengadaan PNS, kemudian SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan untuk nanti pengadaan P3K. Jadi untuk SKTT ternyata untuk pengadaan 2024 ini masih ada. Kemudian di bagian C dijelaskan bahwa SKB selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN dan atau seleksi kompetensi teknis selain dengan CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi bisa jadi nanti ada tambahan lagi. Kemudian saya menyoroti di pasal 24, di sini masih sama ketentuan untuk pelamar CASN tahun 2024. Di sini ada bahwa pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi. Kemudian yang berikutnya tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Yang C, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Kemudian yang keempat, dalam hal P3K melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Dan yang terakhir, ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh Menteri. Oke, kita soroti yang bagian D. Di sini di bagian D ini menjelaskan yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman, apakah ketika statusnya sebagai P3K boleh mendaftar sebagai PNS? Ternyata di sini diperbolehkan, di mana persyaratannya adalah untuk yang bersangkutan itu wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dulu. Setelah itu juga harus mendapatkan persetujuan atau izin dari PPK atau berarti untuk instansi, berarti atasannya itu sudah mendapatkan persetujuan, nanti baru boleh mengikuti seleksi CPNS. Nah, ini sangat memudahkan sekali, berita gembira sekali. Jadi teman-teman yang sudah P3K namun usianya masih memenuhi persyaratan sebagai calon ASN PNS nanti bisa mendaftar untuk CPNS dengan syarat tersebut. Demikian teman-teman informasi sementara yang bisa saya bagikan tentang Permen PAN RB nomor 006 tahun 2024 yang baru saja terbit ini. Tunggu info selanjutnya untuk permen yang kemudian akan terbit lagi. Ada 2 permen lagi yang belum kita bahas. Nah, ini untuk teman-teman membaca keseluruhan dari isi Permen PAN RB nomor 006 ini nanti akan saya tautkan atau saya lampirkan di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Salam pejuang ASN.